Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Intan Fitriani dengan NPM 22. Nama saya Natasha Distianwari, NPM 40. Kami di sini akan memaparkan materi tugas bahasa Indonesia. Berikut materi akan kami jelaskan. Kelompok kami membahas 6 materi, yaitu terdiri dari 1 kutipan, 2 catatan kaki, 3 bibliografi, 4 daftar pustaka, 5 Mendeley, dan 6 apa. Baik, saya akan memaparkan materi 1 tentang kutipan. Kutipan merupakan ungkapan atau pendapat yang dipinjam dari seorang penulis atau pepatah terkenal, baik yang diterbitkan dalam buku maupun majalah. Hal-hal yang diperlukan dalam mengutip adalah 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis mempertanggungjawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan. Materi yang kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki merupakan daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusun daftar bacaan atau bibliografi. Contoh, seperti yang digambar. Baik, materi yang ketiga yaitu bibliografi. Menurut Grosscraft, yang dimaksud dengan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang sedang dikerjakan. Meskipun hampir sama dengan daftar pustaka, namun penempatan bibliografi berbeda, yakni bukan pada akhir suatu karya tulis, melainkan ditempatkan pada akhir setiap subbab. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yakni tentang daftar pustaka. Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, serta penerbit yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berderet dari atas hingga ke bawah. Kemudian ada Mendeley. Mendeley adalah perangkat lunak manajemen literatur dan jejaring sosial akademik yang dapat membantu mengatur penelitian, berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, dan menemukan publikasi penelitian terbaru. Sebagai informasi, base referensi dapat menyimpan rekor referensi seperti buku dan artikel majalah dalam organis PDF dan memberikan informasi yang relevan untuk memudahkan pencarian. Cara menggunakan Mendeley yakni dengan membuka Mendeley, mengumpulkan referensi dalam satu folder, memindahkan file-file hasil pencarian dengan drag and drop ke dalam Mendeley, atau dengan menggunakan fungsi add files, melengkapi data bibliografi menggunakan watch folder, lalu mengimpor database referensi dari software manajemen referensi lainnya. Kemudian ada APA, yakni American Psychological Association. APA merupakan salah satu mode yang umum digunakan dalam mengutip sumber acuan, yakni referensi. Perguruan tinggi tertentu atau dosen tertentu mungkin menuntut model pengutipan yang berbeda, seperti model MLA yang dikembangkan oleh Modern Language Association atau model Chicago yang dikembangkan oleh The University of Chicago Press dan dideskripsikan dalam The Chicago Manual of Style. APA telah menjadi model editorial standar dalam beberapa ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, ekonomi, kriminologi, ilmu sosial, dan keperawatan. Pedoman kutipan ini memberikan pengenalan singkat tentang model APA dan menunjukkan format kutipan yang lebih baik untuk banyak sumber penelitian yang umum digunakan.
Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu seluruh sistem alat manajemen referensi seperti kutipan, catatan kaki, bibliografi, daftar pustaka, Mendeley, dan juga APA. Dengan ini membantu menjaga keakuratan sumber akademik, membantu pembaca melacak dan memverifikasi informasi yang digunakan oleh penulis, mematuhi standar ilmiah dan etika, serta menghormati hak cipta atas sumber yang digunakan.